Oktober, bulan yang selalu identik sama suasana mistis dan mencekam, yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Film Apostle ini bisa dibilang mengambil approach yang berbeda daripada film horor biasanya, yang kebanyakan main di jump scare. Berhasil nggak ya? Atau bakal termasuk sebagai film horor gagal, kayak The Pope's Exorcist yang ada di review gue sebelumnya? Hai guys, kali ini gue akan bahas film Apostle. Seperti biasa, buat kalian yang baru nonton di channel ini, gue mau kasih kisi-kisi dulu nih tentang channel ini. Di channel ini, review yang gue utarakan itu sifatnya adalah opini pribadi ya, dan tidak dibuat untuk menyinggung pihak manapun, baik dari tim produksi film atau aktornya. Dan sebelum nonton review ini, kemungkinan akan ada potensi spoiler, karena gue akan bahas beberapa bagian dari film ini. Jadi kalau kalian gak nyaman atau gak mau kena spoiler, kalian bisa skip video ini, dan hopefully kita bisa ketemu di video berikutnya atau waktu kalian udah nonton filmnya. So, let's get to it then. Setting dari film ini dibuat di tahun 1905. Seorang yang bernama Thomas ini dapat surat dari saudara ceweknya kalau dia diculik dan perampoknya minta uang tebusan. Buat kalian yang suka tema setting Amerika di tahun 1900-an, film ini pasti bisa jadi hook yang bagus. Kostum sama feel-nya juga udah pas, udah sesuai. Kalau kalian tahu atau pernah dengar, film ini disutradarai sama Gareth Evans. Sutradara yang buat film action Gore the Raid sama Merantau. Dia ini yang menurut gue pertama kali ngenalin Iko Uwais ke peran yang lebih serius sampai sekarang go internasional. Ciri khas Gareth Evans ini juga ada di selipan action dan brutalisme kayak di film The Raid. Tapi karena genre film ini folk horror, pastinya bukan tipe full action kayak John Wick atau The Raid ya. Pace-nya lebih lambat dan lebih fokus ke setup suasana filmnya. Kabarnya, Gareth ini terinspirasi untuk buat film ini karena The Wicker Man, film supernatural folk horror tahun 1973. Gue bisa bilang dia ambisius banget sih kalau dia mau nyaingin film itu. Karakter yang bernama Thomas Richardson ini diperanin sama Dan Stevens. Kalian mungkin tahu juga kalau dia jadi pemeran utama di Beauty and the Beast yang terbaru bareng sama Emma Watson. Di sini dia itu dikirim untuk investigasi keberadaan adik ceweknya yang diculik sama sebuah sekte di suatu pulau. Dia ini diutus buat pastiin kalau adik ceweknya ini masih hidup sebelum ngasih tebusannya. Di sini kelihatan ya kalau Thomas ini punya karakter yang agak kasar, berani, sama ada essence misterius. Dia ketemu sama pemimpin sekte ini yang dijaga sama orang-orang kepercayaannya yang namanya Frank sama Quinn. Nah, di sini dia berusaha gimana caranya untuk cari tahu keberadaan adik ceweknya dan informasi apa dia masih hidup. Ya, kucing-kucingan sih sama grup pemimpin sekte ini. Karakter Dan Stevens di ini menurut gue cukup oke sih, gak termasuk amatur. Begitu pula sama karakter lainnya. Tapi entah kenapa gue gak dapet feel horornya aja. Kalau dari segi storyline, ini cukup terlihat kalau dia berusaha untuk revive lagi film cult horror klasik The Wicker Man yang ada di tahun 1973. Gareth Evans ini ambi banget sih buat nyanyiin itu. Di film ini jelas ada sisi misteri yang disembunyiin dengan baik supaya kita nerka-nerka apa yang terjadi. Tapi nggak sekuat apa yang gue harapkan. Konspirasi ceritanya cukup lemah dan predictable. Tapi gue kasih tahu 2 poin yang buat film ini jadi lemah. Yang pertama, karakter pemimpin sekte ini dibuat nggak konsisten yang nggak ada wibawanya. Yang kedua, sosok dewa yang seharusnya menjadi kesan misterius itu malah ditampilkan secara fisik. Ya, kalau sosok fisiknya udah muncul, apalagi dia dewa, itu mulai masuk ke ranah mediocre sih. Gak istimewa lagi buat gue. Jadi kalau overall storyline-nya agak lemah menurut gue. Kalau ditanya di bagian mana yang paling buat tegang, itu di bagian waktu Thomas ngelawan orang yang kayak pakai topeng scarecrow gitu di rumah terakhir. Di situ lumayan tegang sih, soalnya ada adegan sampai tangannya Thomas itu hancur kena mesin penggiling. Bisa dibilang itu cukup klimaks buat gue. Soal analisa gue tentang film ini sepertinya nggak banyak. Ini tipe film yang tipe isinya straight atau just as it is. Nggak ada simbolisme atau metafor yang bisa gue dapetin. Pemeran utamanya ini cuma purely cari info tentang keberadaan adik ceweknya. Di situ dia berteman sama warga di sana yang bisa dijadiin sumber informasi. Dia juga berusaha kabur saat pemimpin sekte ini mulai curiga sampai akhirnya dia didatengin sama sosok dewa ini dalam halusinasi. Ya gue liatnya sih sebagai halusinasi ya.
bukan sebagai penglihatan atau mimpi. Seperti yang gue bilang tadi, gue bakal jabarin alasan yang bikin film ini jadi lemah. Yang pertama, karakter pemimpin sekte ini kayak di tengah-tengah. Dia punya conscience yang ngerasa dia nggak pantas bunuh orang, tapi dia sadar kalau desa ini nggak bisa prosper kalau dewanya nggak dikasih makan atau sesajen. Jadinya ya kayak lemah aja. Kalau mau baik ya baik sekalian, dan kalau mau jahat ya jahat sekalian. Alasan kedua, sosok fisik dewa ini muncul dan malah jadi budak dari grup sekte ini. Mungkin kalau kalian udah nonton TV series Sandman-nya Neil Gaiman, kalian bisa ngerasain ada kemiripan waktu grup sekte ini bisa nangkap seorang dewa. Tapi itu beda konteks. Di film Sandman itu kan sifatnya berupa ide pencetus yang buat ceritanya jalan. Kalau film Apostle ini gue malah ngerasa dewanya kayak lemah banget. Bisa-bisanya malah tanda kutip dipenjara sama grup sekte ini dan malah jadi jangkis supaya desa itu tetap prosper. Ya, melihat semuanya ini, gue bakal kasih skor 5/10 atau 5 out of 10 buat film Apostle ini. Biasa aja, nggak bisa nyaingin The Wicker Man yang misteri sama pembawaannya lebih unik. Kalau mau masukin film ini ke salah satu list film horor yang harus kalian nonton Oktober ini, gue rasa film ini boleh juga dimasukin. Film horor ini nggak ada jump scare-nya ya, tapi memang ada yang cukup gory dan bikin ngilu kalau dibayangin. Jadi tergantung selera kalian ya. Mau tipe yang sport jantung atau yang bikin ngilu. Kalau kalian suka film ini, kalian bisa nonton The Witch yang tahun 2015 yang dibintangin sama Anya Taylor-Joy. Atau kalau kalian udah cukup siap sama film yang lebih berat di paganismenya, kalian bisa nonton Midsommar. Ada kemiripan sih sama Midsommar. Tapi menurut gue Midsommar menang cukup jauh karena di situ ada simbolisme sama metafornya. Ya lebih berat dan berbobot lah ceritanya. Oke, that's it for my review this time guys. Thanks banget buat kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Kalau kalian suka review gue kali ini, boleh bantu like video ini dan gue harap gue bisa ketemu kalian lagi di video review gue selanjutnya. Bye and take care.